Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sore hari ini, biarlah kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita berikan waktu kepada Tuhan untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
bersyukur Tuhan pada kesempatan sore ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak akan tinggalkan kami semua Tuhan. Kami yakin percaya pada sore ini kami diberkati oleh semua kebenaran yang ada sebentar lagi Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau membuka ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ada rema yang kami dapat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Bapa. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu kami tolak patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi buat kita semua. Nah, di sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelagan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa, dimana kalau kita mau melihat dalam pasal yang ke-9 ini merupakan hak dan kewajiban para rasul, tetapi kita mau melihat dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 ini bahwa Paulus menyatakan atau menggambarkan bahwa kita hidup di dunia ini seperti berada di dalam gelangan pertandingan dan semua turut berlari begitu rupa untuk memperoleh sebuah hadiah atau kemenangan. Tentu kalau kita tahu jika kita mengikuti satu pertandingan, apapun pertandingan itu, pasti kita ingin mencapai kemenangan, kita ingin memperoleh satu hadiah yang akan kita dapat. Ya, di sini kalau kita boleh melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan atau orang-orang percaya, seperti sebuah pertandingan di mana hidup kita ini merupakan tempat untuk kita bergumul, tempat untuk kita menguji kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan, tempat untuk kita berjuang. Kenapa? Karena di dunia ini bukanlah suatu tempat yang indah. Dunia ini bukanlah suatu tempat yang akan memberikan kita hidup yang lebih baik. Banyak hal-hal yang akan membuat kita itu terpengaruh dengan dunia ini. Mungkin kita akan merasa nyaman di dalam dunia ini, tetapi kita harus tahu bahwa dunia ini bukanlah suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Yang ada dalam pandangan kita, kita hanya melihat bahwa hidup itu tanpa berjuang, hidup itu tanpa berlari sampai tujuan, ya. Kita harus sadari bahwa
banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus dihadapi, baik dari luar, baik dari lingkungan kita, baik dari keadaan kita, atau baik dari diri kita sendiri pun. Banyak pergumulan, banyak tantangan yang akan datang dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kalau kita mau melihat bagaimana akhir-akhir ini banyak hal-hal yang mungkin membuat kita itu merasa tidak mampu. Tetapi dalam setiap kehidupan kita akan mempunyai satu tujuan hidup. Kita harus mengerti apa yang menjadi arti dalam hidup kita, ya. Kalau kita mau berbicara tentang bagaimana arti hidup, kita tahu bahwa arti hidup itu bukan hanya berbicara tentang apa yang harus kita lakukan besok, hari ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pakai atau minum atau makan. Bukan hanya berbicara tentang rutinitas kita, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal apa yang menjadi fungsi hidup kita. Ya, kita bukan hanya menjalani hidup di dunia ini dengan melakukan suatu rutinitas seperti yang kita lakukan, tetapi kita harus mengenal kita berfungsi sebagai anak-anak Tuhan untuk apa. Kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berfungsi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan itu senang. Karena pada dasarnya manusia memiliki fungsi hidup yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Tuhan memberikan kita itu satu talenta yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Dan untuk kita menyadari semuanya itu, menyadari apa yang menjadi fungsi hidup kita yang sebenarnya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Ya, kita harus mencari tahu semuanya itu daripada Tuhan. Kita harus cari tahu itu daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia tahu setiap perjalanan kehidupan kita. Dia tahu segala-galanya. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Jadi segala sesuatu yang kita jalani di dalam dunia ini, kita harus mencari tahu semuanya daripada Tuhan. Karena pada dasarnya kalau kita tahu, kita tidak akan mampu kalau kita hidup di luar Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau menjalani hidup kita, marilah kita mau menjalani dengan selalu bertanya kepada Tuhan, dengan selalu menjalani hidup ini terus ada dalam jalannya Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, tantangan, pergumulan, masalah, seberat apapun keadaan dunia ini, kita pasti akan mampu. Kita pasti bisa melewati. Kita pasti tahu apa yang akan harus kita lakukan, tujuan apa yang harus kita lakukan, hal apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu fungsi apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Karena kita meletakkan hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu dengan bertanya kepada Tuhan, ya. Karena setiap kita pasti akan mempunyai pengertian tersendiri tentang apa yang menjadi arti hidup kita, ya. Tetapi kita harus tahu dan kita harus sadari bahwa garis akhir kehidupan kita lah yang akan menentukan setiap kehidupan kita. Ya, seperti Paulus menggambarkan bagaimana kita menjalani hidup ini seperti orang yang sedang melakukan pertandingan, berlari sedemikian mungkin untuk mendapatkan satu tujuan, untuk mencapai satu garis finish, untuk mendapatkan sebuah hadiah. Bukan hadiah yang fana yang akan kita dapatkan di dunia ini, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berlari sedemikian mungkin untuk kita mendapatkan satu hadiah yang akan Tuhan berikan, satu kemenangan yang akan Tuhan berikan, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, marilah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjalani hidup ini dengan instruksi yang daripada Tuhan. Kita mau menjalani hidup di dunia ini bukan karena menjalani semaunya kita, tetapi kita mau menjalani hidup di dunia ini dengan instruksi yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak akan salah, ya. Karena garis hidup akhir kehidupan kita lah yang akan menentukan apakah kita hidup di dalam Tuhan atau kita hidup di luar Tuhan. Mengapa? Mengapa harus demikian? Karena hidup itu adalah suatu yang nyata. Ya, hidup itu adalah suatu yang nyata. Kita menjalani hidup ini, hidup yang begitu nyata, begitu real, ya.
bukan seperti kita menjalani seperti kita memainkan satu peran, ya, tetapi kita menjalani hidup yang nyata, hidup yang benar-benar, ya. Di saat kita menjalani dengan biasa-biasa saja, kita melakukan semaunya kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya, akan ada hal-hal yang akan membuat kita itu melakukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia. Akan ada satu hal yang fatal yang akan kita lakukan jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan bertahan menghadapi godaan, tidak akan bertahan dan akan mudah jatuh, ya. Tetapi di saat kita menyadari bahwa dasar hidup kita adalah Tuhan, kita mau menjalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan, ya, pasti kita akan mampu. Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat kuat, ya. Dan hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu tanggung jawab kita di dunia ini apa. Kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan itu apa, ya. Di mana tanggung jawab itu harus kita kerjakan dengan baik. Kita harus mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan baik, ya. Kalau kita mau melihat dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22, kita mau melihat situ bahwa Paulus berkata bahwa hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika dia hidup di dunia ini, itu adalah suatu tugas yang harus dia kerjakan untuk memberi buah yang baik. Jadi dia hidup di dunia ini bekerja untuk memberikan buah yang baik bagi jemaat-jemaat yang ada. Dia melakukan hidupnya dengan satu tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan Paulus. Dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya, menghasilkan buah yang baik, ya. Dia selalu melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, di masa-masa sukar ini, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap teguh. Kita harus tetap terus berlari, mencapai garis finish yang akan kita raih, sehingga kita memperoleh satu kemenangan, satu hadiah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita harus menyadari bahwa kita anak-anak Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, sebab dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, di situ berkata bahwa kita harus melakukan semuanya itu, dan semua yang kita lakukan di dunia ini kita akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, ya. Artinya apa? Dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat ke-19 ini artinya bahwa hidup kita ini bukan milik kita sepenuhnya. Ya, jangan sampai kita salah dalam menjalani setiap kehidupan kita. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dan kerjakan akan ada pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Tidak semaunya kita dalam kita menjalani hidup, tetapi dalam setiap kehidupan kita, di saat kita menjalani hidup ini, Tuhan mengawasi setiap kehidupan kita. Tuhan tetap terus mengawasi setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Untuk itu yang perlu kita lakukan yaitu andalkan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita kerjakan. Karena dalam setiap kehidupan kita, jika kita salah dalam melangkah, jika kita salah dalam mencapai tujuan kita, semuanya akan fatal. Tidak akan ada hasil yang akan kita dapat, tidak akan ada buah yang kita hasilkan. Tetapi jika kita tetap terus mengandalkan Tuhan, sebesar apapun, selama apapun, setidak mampunya apapun kita, jika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Kita kuat karena kita memiliki Tuhan yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dengan selalu mengandalkan Tuhan dan mengerjakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi marilah kita menjalani hidup ini dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kenalilah apa yang menjadi fungsi hidup kita. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab.
Dan gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semuanya itu bisa teratasi dengan baik. Kita akan tetap terus menjalani hidup ini meskipun susah, meskipun banyak proses ujian yang kita akan lalui. Tetapi saya yakin dan percaya jika kita tetap terus bersabar, kita tetap terus mengandalkan Tuhan, semuanya itu pasti bisa teratasi. Kita pasti akan mampu melewati semuanya itu. Dan yang harus kita taruh dalam hidup kita bahwa berjalan bersama Tuhan semuanya akan indah. Dan semuanya pasti akan teratasi. Untuk itu kita harus tetap kuat karena kita punya Tuhan yang sangat kuat. Biarlah firman Tuhan di sore hari ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa kita harus menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Kita menjalani hidup yang nyata. Marilah kita menjalani semuanya dengan penuh tanggung jawab. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus memiliki penguasaan diri sehingga kita tahu mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak kita kerjakan. Sehingga di saat kita mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan dengan hati yang benar, kita melakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, kita mau berlari terus di hadapan Tuhan, kita mau meraih kemenangan, kita mau bersabar dan menanti pertolongan Tuhan, kita mau tetap terus berjalan bersama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan meraih satu kemenangan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tetap terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap selalu menaruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi proses kehidupan kami Tuhan, kami mau menjalani semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, dengan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan, kami bisa melewati semuanya. Kami tetap kuat karena kami memiliki Allah yang begitu kuat dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus menuntun menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami akan bersatu hati Tuhan. Kami mau bersyukur buat Indonesia. Kami mengucapkan berkat buat Indonesia ya Tuhan. Satu hal yang menjadi doa kami, Kau memulihkan Indonesia Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu,
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh